Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, contoh perhitungan Faraid berikutnya yaitu contoh yang ke-16, di mana ada seseorang yang meninggal, kemudian ahli warisnya itu adalah suami, kemudian cucu perempuan, terus saudara perempuan yang sekandung, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Tentunya sahabat sudah mengetahui furudul muqaddarah dari para ahli waris seperti ini ya. Saya sudah pernah menyampaikan furudul muqaddarah dari para ahli waris ya. Sahabat sekalian, bahwa suami itu ya, suami almarhum itu mempunyai dua kemungkinan furudul muqaddarah ya. Yang pertama, suami itu bisa mendapatkan setengah ketika almarhum atau almarhumah sama sekali tidak mempunyai keturunan. Kemudian kemungkinan yang kedua, suami itu akan mendapatkan 1/4 ketika almarhum meninggalkan keturunan. Nah, di sini suami itu bersama-sama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki almarhum, sehingga suami mendapatkan 1/4 ya, karena bersama-sama dengan para waris atau keturunan almarhum, yaitu cucu perempuan, sehingga suami mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh almarhumah. Kemudian yang kedua, cucu perempuan. Cucu perempuan itu kalau dianalogikan atau dikiaskan sama saja dengan anak perempuan. Kemungkinan furudul muqaddarahnya itu cucu perempuan itu bisa setengah ketika sendirian. Kemudian yang kedua bisa 2/3 kalau cucu perempuan tersebut lebih dari satu orang. Kemudian cucu perempuan itu akan menjadi asobah bil goer ketika bersama-sama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan terakhir, cucu perempuan itu bisa mendapatkan 1/6 ketika bersama-sama dengan satu orang anak perempuan, yaitu untuk menyempurnakan 2/3 atau dalam ilmu faraid terkenal dengan takmilatus sulusen. Nah, karena di sini cucu perempuan itu sendirian, sehingga furudul muqaddarahnya itu adalah setengah ya, setengah. Kemudian saudara perempuan yang sekandung ya, saudara perempuan yang sekandung itu persis ya, kalau dianalogikan itu seperti anak perempuan. Pertama bisa setengah furudul muqaddarahnya itu ketika saudara perempuan yang sekandung itu adalah sendirian. Kemudian bisa 2/3 saudara perempuan sekandung itu ketika lebih dari satu orang, bisa 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Kemudian saudara perempuan yang sekandung itu bisa menjadi asobah bil goer ketika bersama-sama dengan saudara laki-laki yang sekandung. Kemudian saudara perempuan yang sekandung itu bisa menjadi asobah bil goer kalau bersama-sama dengan saudara laki-laki yang sekandung. Dan juga bisa menjadi asobah ma'al goer ketika bersama-sama dengan kita bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, di sini kedudukan saudara perempuan yang sekandung itu menjadi asobah ma'al goer ya, menjadi asobah ma'al goer. Asobah ya, asobah ma'al goer ya.
Nah, menjadi asobah ma'al goer. Asobah ma'al goer ya. Asobah ma'al goer. Kenapa asobah ma'al goer? Karena saudara perempuan sekandung bersama-sama dengan cucu perempuan. Nah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung ini posisinya menjadi terhalang ya, mahjub ya. Ini mahjub. Ini mahjub ya, ini mahjub ya. Nah, ini mahjub ya, terhalangi. Terhalang oleh siapa? Terhalang oleh saudara perempuan yang sekandung karena posisinya sebagai asobah ma'al goer. Jadi kalau ada saudara perempuan sekandung berkedudukan sebagai asobah ma'al goer, artinya bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, kekuatannya itu seperti saudara laki-laki yang sekandung yang bisa menghijab saudara laki-laki yang seayah atau saudara perempuan yang seayah. Sekali lagi ya, saudara perempuan yang sekandung kalau menjadi asobah ma'al goer, artinya bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, kekuatannya itu seperti saudara laki-laki yang bisa menghijab saudara laki-laki yang sekandung, saudara laki-laki yang seayah, atau bisa menghijab anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Nah, makanya di sini anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung itu terhalangi oleh siapa? Oleh saudara perempuan yang sekandung karena posisinya sebagai asobah ma'al goer ya. Oke. Sudah ya. Itu adalah furudul muqaddarah dari setiap ahli waris. Nah, sekarang begini, berapa saham yang didapatkan oleh para ahli waris? Nah, karena di sini ada penyebutnya ya, furudul muqaddarah masing-masing suami dan cucu perempuan itu 4 dan 2 penyebutnya. Sehingga KPK-nya atau pokok masalah atau asal masalahnya itu adalah 4 ya, 4. Jadi 1/4 kali 4 itu adalah 1, kemudian 1/2 kali 4 itu sama dengan 2. Nah, asobah ma'al goer itu adalah sisa dari harta setelah diambil oleh 1/4 oleh suami, kemudian setengah oleh cucu perempuan, atau 4 dikurangi 3 ya, menjadi 1 ya. Nah, sekarang sudah diketahui bahwa suami mempunyai sahamnya 1, kemudian cucu perempuan sahamnya 2, dan saudara perempuan yang sekandung juga sahamnya 1. Dan anak laki-laki dari saudara laki sekandung itu adalah tidak kebagian atau terhalangi ya. Oke, sekarang seandainya misalkan almarhum itu meninggalkan uang ya, uang cash ya, setelah diambil oleh pengurusan jenazah, hutang piutang, kemudian wasiat, misalkan uangnya itu berupa uang sebesar 80 juta ya, misalkan sebesar 80 juta. Nah, sehingga untuk suami itu adalah 1/4 ya, 1/4 kali 80 juta ya. Ini menjadi berapa? 20 juta. Ini adalah untuk suami. Kemudian untuk cucu perempuan berarti 2/4 dikali 80 juta ya. Ini sama dengan 80 bagi 4, 40 juta ya. 40 juta. Kemudian untuk saudara perempuan yang sekandung yang posisinya sebagai asobah ma'al goer, ya sisa. Artinya 80 dikurangi 60. Ya, 20 tambah 40 berarti 20 juta. Atau bisa dihitung juga pakai ini. Jadi 1/4 dikali 80 juta. Jadi sama dengan 20 juta ya. Itulah sahabat sekalian, menghitung
faraid ketika kasusnya seperti ini, yaitu ahli warisnya itu adalah suami, cucu perempuan, saudara perempuan yang sekandung, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Coba kita jumlahkan ya, 80 juta ya, pas ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Salam waris.